Jadi kan kemarin gue beli Indomobil e-motor Tirano. Nah, terus kita hari ini dipinjemin, ini namanya Indomobil e-motor Adora. Ini sebenarnya adalah produk pertamanya Indomobil e-motor sebelum Tirano. Dan ini motor, kalau di foto atau di video, gua kira kecil. Pas gua lihat datang, oh ternyata gede juga. Ini dimensinya mengingatkan kita sama yang namanya Honda Spacey. Ya, Honda Spacey itu motor pertama yang gue beli sendiri ya. Kalau VGR kan dari orang tua. Nah, pas gua lihat duduk ya, ini rasanya persis Spacey banget. Dari kakinya ya kan, tangannya. Ini persis banget sama Honda Spacey. Dan bentuknya pun juga somehow dilihat-lihat agak sedikit mirip. Gue jadi kayak nostalgia gitu. Dan Indomobil sendiri sekarang tuh udah punya sekitar 4 jenis motor ya. Mulai dari yang pertama Adora, terus ada Tirano yang kemarin kita pakai ya. Terus ada Sprinto yang depannya itu mirip kayak Vario desainnya. Dan terakhir ada yang QT, itu baru launching sekitar bulan inilah. Nah, jadi bisa dibilang Adora ini dia pendobrak, pembuka pertama kali Indomobil e-moto, dan dia juga ngetes market apakah laku atau enggak. Ternyata lumayan laku, gue beberapa kali lihat di jalan. Dan motor ini menurut gue proporsinya sama desainnya pas banget ya. Jadi kalau di foto emang kelihatan kecil, cuma pas kita dudukin, kita lihat langsung, ini desainnya sama dimensinya proper kayak motor beneran, bukan motor listrik-listrik yang kayak ya kayak begitulah ya. Kalian tahu sendiri lah. Mulai dari depannya ya, di batoknya dia ada headlampnya, udah proyektor lagi. Nah, terus di sini juga shieldnya juga gue suka, bentuknya bagus. Sama chrome-nya ini nggak kerasa murah. Beberapa motor listrik itu yang pakai krum-kruman itu chrome-nya tuh rasanya kayak murah. Ini chrome-nya bahkan lebih bagus dibandingkan dengan chrome-nya motor Jepangan. Beberapa ya, yang harganya kurang lebih mirip-mirip. Terus juga di bawahnya ini ada lampu sein dan LED DRL-nya. Nah, spakbornya gede ya, semuanya full plastik, tapi plastiknya tebal banget ya. Ini tuh. Tebal banget ya. Tuh. Ini motor beratnya 150 kilo. Ya, jadi nggak seenteng motor-motor bebek pada umumnya, motor-motor matic lah ya. Nah, terus juga velgnya dia pakai 14 inci besar, desain velgnya seperti ini, dan dia punya ban mereknya Yuansing. Terus dia pakai cakram, ada di sebelah kiri. Ini kalipernya dari DAL ya. Terus juga ini motor ya, bedanya sama Tirano. Tirano itu harganya mirip-mirip, cuma beda sejutaan. Yang ini 24 jutaan, Tirano 25 jutaan. Tapi Tirano itu dapat Apple CarPlay, Android Auto, sama ada armornya ya kan. Nah, kalau ini nggak ada. Dia udah sama juga bisa connect Bluetooth ya, sama bisa mirroring. Tapi menurut gue mirroringnya nggak terlalu kepake ya, karena agak patah-patah ya. Tapi dia sudah lengkap dengan traction control system ya, dan juga hill start assist. Jadi waktu kita lagi nanjak, kita ngerem, kita mau start lagi ya, dia nggak langsung mundur. Ada hill start assist ya. Dan TCS sama hill start assist bisa dimatiin, tapi caranya agak rumit ya, jadi nggak perlu kita praktekkan juga, karena buat apa ada fitur safety mau dimatiin gitu kan. Nah, terus juga kalau kita lihat ya, nah ini masih ada plastiknya, kita buka dulu. Nah, jadi cakep. Dia tuh ada dua jenis livery ya. Ada yang modern seperti ini, dan ada yang dibikin ala-ala klasik, cakep. Tapi ternyata yang ini juga cakep banget sih. Warna silvernya, ini warna silver yang mahal. Ini silver tuh gak kayak silver apa? Silvernya Lexus. Ya, silvernya tuh agak gelap gitu. Yang dipakai di Xenia-nya Pala, dicat sama Subur Auto ya. Tapi sekarang kondisinya udah banyak ini ya. Udah banyak codet-codet ya. Nah, ini versi yang masih bagusnya. Persis warnanya kayak gitu. Jadi ini warna silver agak gelap, mahal kelihatannya. Dan dipadu dengan warna merah di sini, ini juga menurut gua cakep ya. Ini juga stripingnya juga nggak lebay, cuma segini aja. Paling gua kurang suka di bagian sininya nih. Ini kalau misalkan dicopot mungkin kayaknya lebih bagus. Nah, tapi overall padu padannya pas, bentuk belakangnya pas. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, biasanya kelemahan motor listrik itu bagian belakangnya sini tuh kelihatan cungkring, jelek gitu ya. Ini enggak, sama dia di cover ya. Cover juga tebel. Dari sini ada, sini ada. Jadi bagian dek bawah sini ya, kemarin gue udah pakai itu nggak kena cipratan-cipratan. Bersih dia. Gitu. Apalagi kalau ditutup dia. Tuh, dia kelihatan clean, dan ini footstep ya. Waduh, ini
cor-coran ini, aluminium alloy. Nah, belakangnya dia punya behel yang besar ya, dan ada keluar sedikit biar kalau kita punya barang-barang itu bisa ditali, atau kalau kita mau pasang box ya, itu harusnya tinggal dibor aja. Kita nggak perlu beli behel baru di bagian belakang. Lampu belakangnya juga gede ya, bisa dilihat di sini ya. Ini lampu sennya di bawah, dan di sini ada lampu remnya sama lampu malamnya ya. Terus di sini juga ada lampu buat plat nomornya ya. Dan seperti biasa tidak ada knalpot, remnya juga sudah cakram di bagian belakang. Nah, terus kalau kita duduk, nih, lihat nih. Posisi duduknya pas. Rasanya persis kayak Honda Spacie. Dengan tinggi gue 170 cm ya, tangan gua pas, kaki gua pas, jauh dari kata mentok ya. Ini pas banget sih. Dan kalau kita turun juga ya, biasanya beberapa motor listrik itu kan tangannya gede ya, karena dia ada baterainya gitu kan. Ini enggak, tuh duduk, nih, depanin deh, nih kelihatan ya. Nah, tuh kaki gue bisa turun dua-duanya dengan sempurna ya. Jadi nggak terasa wagu di bagian paha gitu. Pas, bener-bener pas, ergonominya cakep. Even nih menurut gue ergonominya lebih pas dibandingkan dengan Tirano ya. Ya, terus kalau kita mau standar, meskipun dia yang gue bilang motornya 150 kilo gitu ya, dimaju mundur gampang ya, terus mau standar 2 ya, tinggal diginin aja, terus udah enteng sekali, lebih enteng dari beberapa motor bensin kebanyakan. Jadi jangan terpaku sama spesifikasi, ternyata motor ini mudah juga untuk kita bikin standar 2 seperti ini. Nice. Kemudian kita lihat dulu, ini kuncinya dia seperti ini. Ya salah, ini plastik lagi. Tadi ngebuka apa namanya, ngeletekin stiker ya. Nah, seperti ini dia kuncinya, sama persis sama Tirano punya ya. Dia ada kunci fisik dan ada remote. Dimana kalau kita pakai remote sebenarnya udah nggak perlu lagi kita pakai kunci fisiknya. Jadi ada tombol lock, unlock, sama buat nyalain. Kalau mau nyalain tinggal 2 kali aja. Nah, dia udah otomatis nyala, kuncinya tinggal dimasukin aja, bisa langsung jalan ya. Mau matiin tinggal pencet unlock aja sekali, langsung mati semuanya ya. Jadi klik 2 kali aja. Oh, dia harus dijeda ya, nggak bisa tek-tek gitu. Tek, tek, baru dipencet sekali lagi. Ya kurang lebih sama kayak Tirano lah. Udah gitu kalau dia nyala ya, ini nih tombol-tombolnya dia ikutan nyala, sebelah kiri maupun sebelah kanan, bahkan lingkar kuncinya pun dia juga ikut nyala. Nah, kenapa tetap ada kuncinya seperti ini? Karena kunci ini tetap kepake kalau misalkan kita mau kunci stang atau kita mau buka bagasi. Nah, bagasi bisa dibuka seperti ini. Dia cukup besar ya, dan ada chargernya. Nah, jadi bagasinya gede. Sama yang gue suka, biasanya motor listrik ini kan dia punya steker ya. Nah, bagian sini nih, coba ya. Di sini nih kita bisa buka. Nah, stekernya itu disembunyiin di dalam sini. Jadi kelihatan rapi dan enggak ngurangin kapasitas bagasi ya. Bagus nih. Cuma nutupnya agak sulit aja. Tapi kan ya, ini juga jarang dibuka tutup kan, karena kan dia bukan yang lepas copot baterai ya. Nah, baterai juga ada di bawah. Nah, kita buka. Dan ini bagusnya kalau misalkan kita punya barang-barang, ada kotoran dan kawan-kawan, tinggal dibuang aja ya. Jadi tetap bersih gitu. Nah, ini dia baterainya. Baterainya gede ya. Dia 2,4 kWh. Kurang lebih ini baterai yang sama seperti punyanya Tirano atau Sprinto atau yang lainnya. Dan sekali cas bisa sampai 130 km tergantung dari cara berkendaranya. Kalau dari teman-teman Autonet Max gue tanya berapa? Sekitar 90 sampai 100 km lah kalau misalkan dipakai normal, dan itu sudah lebih dari cukup. Gue ingat dulu awal-awal 2020-2021 punya motor listrik cuma 60 km. Sekarang 130 km itu udah jadi kayak biasa gitu. Dulu kalau nggak salah gue inget gue punya gesit 1,4 kWh, ini udah 2,4 kWh, jadi udah hampir 2 kali lipatnya. Banyak sekali, beda 1 kWh loh. Oke, jadi seperti ini dia bagasinya. Bisa nggak ditaruh helm? Coba ya. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak bisa ya. Nah, ini helm bawaan dari Adora, warnanya silver gini, lumayan cakep dan niat ya. Coba kita taruh sini, bisa nggak? Nggak bisa. Coba kita putar kebalik. Emang nggak bisa sih. Jadi kalau misalkan kita bawa helm,
Ini ada gantungannya di bagian sini. Nah, kalau helm gini harusnya sih dia nggak dicolong ya di parkiran ya. Tapi nggak tahu sih, masih banyak nggak sih yang nyolong-nyolong helm gitu di parkiran. Oke, tutup. Baru kita tinggal ceklekin aja. Nah, terus juga ini adalah portable chargernya ya. Dan ini tuh outputnya 87,6 volt 5 ampere. Berapa watt tuh? Dikali aja. Dan colokan depannya ini juga standar untuk motor listrik zaman sekarang. Colokinnya di mana? Jadi tinggal kita taruh di sini nih, depan nih. Jadi tinggal dibuka dan kalau dikatasin lagi nih, cetek. Nah, dia tuh ada stoppernya gitu. Tinggal dicolokin aja gini. Oke, udah jadi. Belum nih. Nah, dia agak sedikit keras tapi karena masih baru sih, nanti lama-lama juga jadi gampang. Kalau mau buka tinggal diputer, habis itu tarik. Nah, bukanya gampang ya. Kurang lebih dia seperti itu. Ini tuh kalau nggak salah ngecas sekali cas tuh sama kayak Tirano ya, sekitar 4-5 jam kalau jadi habis banget. Dan ada fast chargingnya. Beli lagi itu sekitar 1 jam aja bisa dari sekian ke sekian. Tulis aja di bawah ya. Gue lupa soalnya. Nah, kurang lebih dia seperti itu. Terus kita lihat batoknya di sini ya. Pertama, speedometernya dia gue pikir kayak Tirano yang udah touchscreen, ternyata belum. Tapi di sini ada tombol kapasitif, ada set, ada back, ada atas sama bawah. Coba mendekat. Set. Nah, seperti ini dia tampilannya ya, dan tampilannya ini bisa dua, bisa jadi hitam, bisa jadi putih ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai buat siang-siang, bagusnya yang putih lebih kelihatan, tapi kalau buat malam-malam bagusnya yang hitam. Kenapa? Karena yang putih lebih kelihatan silau. Nah, kalau kita mau atur-atur dari sini, pencet set ya. Ada Bluetooth, ada about, tinggal dikonekin aja ya. Sama dia tuh ada download karena dia ada aplikasinya. Cuma pas gua pencet aplikasinya, gue buka di QR, ternyata dia itu aplikasinya nggak ada di Play Store atau Apple Store. Jadi dia kayak download sendiri gitu loh. Nah, di bawahnya ada language ya, ada tema, nih yang hitamnya, nih yang putihnya. Kita bikin jadi auto aja nanti kalau udah. Misalkan dia ada proximity sensornya, lupa di mana. Coba kita tutup. Di mana ya? Dia nanti berubah jadi hitam. Ya gitulah pokoknya. Nah, ini mileage-nya ya, udah 20 km, tripnya ada 0 km, time format dan kawan-kawannya. Udah, itu doang sih, nggak terlalu banyak ya. Coba nih kita matiin. Gelap nggak? Nah, jadi hitam kan? Nah, nanti terang lagi nih. Dia ada proximity sensor di mana ya, tapi ya biasanya tuh ada kayak titik gitu kecil ya di hitam-hitam ini, tapi ini bener-bener rapi dia. Nah, terus di sini tombolnya juga bagus, gue suka dia ada lampunya gede-gede. Jadi kalau kita pakai ini buat salah tuh kayaknya kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau dipencet ada suara krek gitu, kayak bodinya nggak rigid. Padahal kalau kita lihat ini build quality-nya bagus loh, rapi. Ya. Rapi banget, sampai ke sini juga rapi, tapi pas dipegang tombol-tombolnya kayak ngek gitu. Cuma itu aja sih. Cuma kalau untuk sampai rusak kayaknya sih enggak ya. Tetap kelihatan awet. Ini klaksonnya. Nah, sama ini buat mundur, pencet R di sini. Sama ada mode buat walk away ya. Jadi buat kita jalan itu kalau nggak salah dipencet berapa kali gitu. Lupa gua. Jadi nanti, nah ini walk away mode. Jadi kalau misalkan kita jalan dia maksimal 2 km buat kita tuntun. Nah, kalau misalkan mau selesai udah masuk D aja. Mana sih P? Masih lagi. Lupa gue gimana caranya ya. Nah, terus di sini ada tombol D ya. Jadi kalau misalkan kita pencet berubah nih. Bisa 3, 1, 2, 3. Kalau 1 kita gas. Bentar, masukin dulu, rem dulu baru. Dia maksimal di 33. 2 maksimal di 55, 3 maksimal di 80. Kalau menurut Indomobil e-moto sih maksimal di 75 ya. Tapi kalau dari ininya di speednya maksimal di 80. Ya. Kalau lebih kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada regenerative braking ya. Mulai dari 0, 1 dan 2. Nah, ini ada P untuk parkirnya, sama ada hazard. Terus ini untuk maintenance. Gak bisa nih, kayaknya mesti abang bengkel yang mencet ya. Nah, sebelah kiri ini pass beam, ini high beam. Jadi dipencet dari sini. Ada logonya di sini ya. Kalau menurut gua udah layar segede gini harusnya logo high beamnya itu digedein lagi sih. Nah, terus juga lampu sen, dan lampu sennya enak ya, bisa dipencet tengah.
Biasanya motor-motor listrik itu lampu sennya tuh pencetannya manual, nggak ada pencetan tengahnya gini buat jadi netralin. Nah, sama kalau mundur ditahan R-nya sama klakson. Nah, ke bawah ada tempat penyimpanan yang gede, sama di sini ada colokan 12 volt udah langsung USB dan USB Type C. Jadi nggak perlu pakai adapter lagi ya. Nah, terus di sini juga ada nih, ada hooknya dan ini lumayan gede ya. Nah, di bawah sini ya. Decknya sebenarnya nggak terlalu lebar, tapi pas kita pakai udah cukup banget ya. Ini juga kita tutup aja. Dan kalau misalkan kita boncengan, nih, belakang sen. Jadi pas dibonceng itu rasanya pas, dan bagian terbaiknya adalah gue turunin ya. Nah, coba naikin kaki lu. Biasanya kalau naik motor, terutama motor listrik yang agak kurang-kurang gitu ya, kalau kita turunin kaki, ini kita tuh suka kena ini sepatu belakang. Ini enggak, pas kita turunin rasanya pas. Ya, belakang sempit enggak? Enggak. Lebar ya. Lebar. Joknya juga cukup empuk, jadi kalau misalkan bawa boncengan enggak panas. Gitu. Jadi ini menurut gua motor yang secara ergonomi motor listrik yang sangat proper untuk harga di bawah 30 juta. Ini kita mau coba lagu yang nggak kena copyright, yang mana ya? Lagunya NCS. Oh, ini aja nih. Kita tahu goreng, tahu bulat. Nih. Nah, dia speakernya ada di sini nih. Dan somehow gue ngerasa speakernya lebih kencang dibanding Tirano ya. Lebih kencang sedikit aja. Nah. Sebenarnya ya buat musik-musik ini agak gimmick sih. Tapi kalau misalkan kita lagi pakai pelan di dalam komplek, itu bisa jadi kayak pengingat gitu. Kalau mobil listrik kan lagi jalan, pelan itu ada suara ngung apanya gitulah, suara artifisial. Nah, motor listrik tuh sayangnya nggak ada. Nah, ketika kita pakai motor ini di jalan-jalan yang banyak anak-anak atau apa, kasih musik ya, orang-orang jadi tahu kalau kita lagi lewat. Takutnya nggak tahu kan, kicau mania kali kita putar. Tapi kena copyright. Nah, kemudian kita ngomongin powertrain. Motor listriknya dia ada di bagian tengah sini ya. Dan dia tenaganya 3 kW, torsinya 110 Nm. Gede dan tentu saja motor listrik tarikannya enak. Dan biasanya kalau motornya ada di wheel atau di hub ini ya, itu suka agak kasar kan. Ini lumayan halus. Ya, apalagi kalau boncengan jadi lebih halus lagi. Ditambah udah dites juga sama beberapa teman-teman media, dibanjir-banjirin ya. Sampai hampir ketutup, itu juga aman dia motor listriknya dari air. Ditambah lagi dia punya garansi baterai itu lebih panjang dibandingkan dengan motor listrik pada umumnya. 3 tahun, yang lainnya biasanya cuma setahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Ini sampai 3 tahun. Ada plusnya lagi, kalau misalkan baterainya sudah mulai nggak bagus, sudah sekitar 70%-an gitu ya, kalian bisa tuker tambah dengan harga yang sangat reasonable. Jadi nggak perlu beli baterai baru yang lamanya dihargain, terus kita bisa beli baterai baru aja. Kurang lebih kayak gitu. Tapi memang baterainya itu nggak bisa dicopot dengan mudah. Dia ada beberapa baut ya. Jadi kalau misalkan kalian berharap, wah ini motor yang baterainya bisa dilepas pasang dengan mudah, terus misalkan kalian tinggal di apartemen, kalian taruh di parkiran, baterainya diangkat, bawa ke rumah buat dicas, itu nggak segampang itu. Apalagi baterainya gede. Jadi kalau misalkan kalian lepas, kalian angkat dah tuh 2,4 kWh. Agak lumayan. Beda sama baterainya gesit yang cuma 1,4 kWh, lebih kecil, nah itu lebih gampang dia. Ketika pertama kali naik Indomobil e-motor Adora, hal yang pertama gue rasakan adalah ini adalah motor ya. Jadi ergonominya, remnya, terus juga handlingnya, ini motor banget, bukan sepeda yang dilistrikin. Jadi bisa dibilang kalau kalian biasa naik Vario atau naik motor lainnya gitu ya, ini persis banget kayak motor. Remnya motor, dan uniknya rem belakangnya terasa lebih pakem dibandingkan dengan rem depannya. Terus yang kedua, posisi duduknya enak, dipakai jauh dari pasar minggu ke sini itu nggak bikin pegel juga. Jadi ergonominya pas, buat boncengan juga jarak jauh boleh dihajar. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian narik Grab atau Gojek ya pakai ini, itu mungkin yang seneng bukan cuma drivernya,
tapi juga buat penumpangnya. Soalnya enak motornya. Suspensinya memang agak keras, tapi kerasnya masih keras yang acceptable. Ya nggak jauh beda sama keras-kerasnya Honda Beat atau Vario lah. Depannya, belakangnya masih berasa. Dan depannya juga lebih keras dibandingkan dengan belakangnya. Terus juga tenaganya enak ya. Jadi dia ada 3 level, 1, 2, dan 3. Biasanya gue langsung pakai 3 aja, udah cukup banget. Terus untuk performanya, biasanya motor listrik yang punya dinamo di dalam roda itu, dia tuh agak kasar ya, pas pertama kali itu agak jeduk. Tapi motor ini enggak jeduk. Nah, cuman tarikannya emang ya cukup liar menurut gua. Jadi kalau misalkan mau start harusnya di satu aja, jangan langsung 2 atau 3. Karena pas kita cobain di 3, terus kita lagi pelan tiba-tiba kita gas kenceng, ya awalannya halus gak jeduk, tapi abis itu larinya kenceng banget gitu. Jadi kalau misalkan kontrolernya bukan gasnya masih bisa dibikin lebih halus lagi, ini pasti lebih enak. Tapi untuk performance, baik untuk nanjak dan regenerative brakingnya gitu ya, itu sih gua nggak ada komplain, bagus. Regenerative brakingnya sih halus banget, nggak terlalu berasa memang. Tapi kalau untuk motor-motor seperti ini, regenerative braking itu nggak bisa dibikin kayak mobil. Karena kalau misalkan dia bannya lebih cepat deselerasinya dibandingkan yang depan, itu bahaya, bisa bikin ngunci dan bisa bikin jatuh. Jadi buat gue ini udah pas banget. So far menurut gue ini motor enak sih. Rasanya seperti motor bensin yang dijadiin motor listrik. Jadi seperti itulah Indomobil e-motor Adora. Ya sebenarnya dengan harga beda 1 juta rupiah, menurut gue sih emang nanggung ya. Lebih baik ke Tirano, tapi ternyata dengan harga yang lebih murah, tetap motornya punya keunggulan. Pertama, yang gue bilang tadi, posisi duduknya, ya, suspensinya, itu ini motor nyaman. Jadi kalau buat harian, menurut gue ini lebih enak dibandingkan dengan Tirano. Terus juga buat parkir, boncengan, dan kawan-kawan, ini juga menurut gue lebih proper, lebih bagus. Ditambah lagi desainnya ini masuk nggak cuma ke perempuan aja, tapi ke laki-laki juga masuk. Ya mengingatkan gue sama Spacey lah. Hanya saja dia bagasinya nggak kayak Spacey yang bisa masuk helm. Tapi overall gue nggak nyangka ternyata lebih bagus dari yang gue kira. Jadi itu aja video kita tentang Indomobil e-motor Adora. Buat teman-teman yang sudah pakai duluan, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.